Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini dengan Juki Tempe Channel. Channelnya para pengrajin tempe pemula khususnya, dan juga sahabat-sahabat komunitas pengrajin tempe di seluruh Indonesia. Tak lupa juga yang ada di luar negeri yang tetap masih setia menyimak di video saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ketika rendaman kedelai yang kita rendam itu kehabisan air. Ini bagian yang kedua tentu nih, kedua. Ini kelanjutan video kemarin yang telah saya bahas tuntas tentang bagaimana ketika antisipasi untuk kedelai rendaman yang kehabisan air atau asap. Kemudian di kesempatan kali ini jangan lupa ya, subscribe dulu yang belum subscribe, kemudian Anda like ya, like, kemudian jenengan share ke rekan-rekan panjenengan semua. Mudah-mudahan video tutorial kali ini akan bermanfaat untuk kita semua dan juga saya sendiri tentunya. Terima kasih. Kemudian di kesempatan kali ini akan membahas bagaimana ketika rendaman kedelai yang sat ya, yang kehabisan air itu sudah terlanjur diolah, sudah terlanjur dibersihkan, sudah terlanjur diproduksi, dan sudah terlanjur dikemas begitu ya. Ketika kedelai yang rendaman itu tanpa air, alhasil ketika kita proses, kita kemas, itu tidak akan menumbuhkan jamur yang kita inginkan begitu ya. Bisa Anda ketahui karena di dalam kandungan kedelai yang terendam ini tidak ada kandungan asamnya begitu ya. Itu kalau bisa panjenengan cicipin itu masih terasa manis, agak manis atau manis begitu ya. Jadi ketika kita buat tempe, kita produksi, kita kemas, kita bersihkan, walaupun tata cara kita memproses produksi itu sesuai dengan aturan, tetapi jikalau kedelai tersebut tidak ada air asamnya, mengandung air asam, itu tidak akan jadi. Ini pernah saya alami, ini adalah pengalaman saya, makanya saya beritahukan kepada panjenengan semua. Semoga pengalaman yang pernah saya alami ini tidak terjadi pada panjenengan semua. Dan bagaimana solusinya ketika kedelai yang tanpa air asam itu sudah terlanjur dibikin kemarin ya, sudah dibikin kemarin, dan ketika kita lihat pada kesempatan hari ini berikutnya ya, hari berikutnya si tempe hanya mengeluarkan bintik-bintik air yang besar-besar ya, akan mengeluarkan embur bintik-bintik air yang besar. Kemudian setelah kita lihat, kita cek suhunya, tidak akan naik. Apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi adalah gagal produksi. Artinya tempe tidak mengeluarkan jamur, tidak tumbuh jamur seperti biasanya. Nah, kalau panjenengan ini tidak cepat-cepat mengantisipasi tempe yang terlanjur Anda proses, ini alhasil menjadi busuk atau rusak begitu ya. Dan juga ini menjadikan kerugian bagi saya karena ketidaktahuan kita tentang permasalahan ini. Jangan lupa saudaraku, tetap simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum share, share saja. Bagikan ke rekan-rekan panjenengan atau di grup-grup komunitas tempe, pengrajin tempe, dan lain sebagainya. Biar permasalahan ini tentang ilmu untuk mengantisipasi
hal ini bisa menyebar, bisa tahu semuanya, jadi tidak akan menjadikan kerugian buat panjenengan. Like Anda, share Anda, juga subscribe Anda, ini otomatis sudah mendukung saya untuk membuat channel ini menjadi besar dan juga bermanfaat bagi kita semua, begitu ya, khususnya untuk pemula dan yang lain sebagainya. Apa selanjutnya untuk mengantisipasinya, yaitu ketika tempe yang sudah terlanjur dibuat, dibungkus dan tidak ada perubahan suhu dan juga tidak ada perubahan pertumbuhan jamur, maka langkah selanjutnya adalah kita bongkar ya. Kita bongkar, produksi semuanya kita bongkar semua, kemudian kita taruh ya. Ini seumpama tempe yang rusak tadi ya. Nah, ini kita taruh pada drum tempat mencuci ya, tempat mencuci yang bawahnya ada lubangnya. Kemudian panjenengan bongkar, taruh ke dalam dua tempat ini. Jika produksi Anda lebih dari 50 kilo, bisa Anda bikin 3 tempat. Kemudian langkah selanjutnya apa, saudaraku? Yang pertama kita ambil air dingin ya. Sesudah dibongkar, ditaruh di sini, kita ambil air dingin, air biasa, kemudian kita kucur ya. Kita kucur hingga airnya tampak bening. Kemudian ditiriskan sekitar beberapa menit saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang Anda lakukan adalah merebus air untuk rebusan kedelai yang seperti biasanya ya. Kita rebus terlebih dahulu biar sampai mendidih, ya. Ini ingat. Kemudian kedelai tadi ya, kedelai tadi yang tempe dibongkar tidak jadi itu jenengan taruh ke drum perebusan. Perlu diingat tadi sudah mendidih dulu ya. Kemudian ditaruh kedelai tempe yang dibongkar tadi yang tidak jadi, kemudian kita rebus selama beberapa menit saja, sekitar 15 atau 10 menit saja hingga menjadi panas begitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah jenengan angkat, jangan lama-lama, nanti bisa remuk, bisa empuk sekali ya. Langkah selanjutnya adalah jenengan tiriskan, jenengan angkat ya, angkat, kemudian jenengan taruh kemana ini? Jenengan taruh ke tempat rendaman. Usahakan rendaman kedelai yang baru, yang bersih ya, yang tidak bocor, Anda taruh 2. Kemudian setelah kedelai tempe yang gagal tadi direbus selama 15 menit, Anda angkat, Anda tiriskan, kemudian jenengan masukkan ke tempat rendaman. Jangan lupa harus diberi air bersih ya, kemudian biarkan di sini dulu. Kemudian jenengan ambilkan kedelai yang terbaru, kemudian Anda rebus seperti biasanya ya. Ini kedelai baru, jenengan rebus lagi hingga matang normal seperti biasanya. Kemudian selanjutnya Anda angkat, Anda tiriskan, Anda gabyur ya, dicor air dingin biasa 1 ember. Ketika sudah matang dan sudah tiris, jenengan masukkan ke dalam rendaman tempe yang gagal tadi, ke dalam rendaman.
Anda bagi dua, ya. Anda bagi dua, jangan lupa supaya usahakan airnya di atas permukaan kedelai ya, minim 1 jengkal jari, usahakan. Kemudian kalau bisa Anda kudak ya, Anda kudak biar mencampur menjadi satu, atau biarkan saja juga enggak apa-apa. Kemudian langkah berikutnya adalah kita biarkan biar sampai mengeluarkan asam, dan ingat jangan sampai bocor lagi ya. Kemudian untuk besoknya setelah lebih dari 6 jam bisa Anda proses produksi seperti biasanya. Mudah-mudahan paham. Nanti kalau ada yang belum paham bisa mengajukan pertanyaan di komentar bawah ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk di kesempatan kali ini. Hanya ini yang saya berikan kepada panjenengan menurut kemampuan dan pengalaman yang pernah saya alami dan pernah saya coba. Alhamdulillah berhasil sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, itu tandanya Anda mendukung channel saya, dan juga like dan share ke rekan-rekan panjenengan semua. Semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu sangat indah. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses. Amin.